Setiap awal tahun pasti ada satu hal yang nggak bisa dilewatkan oleh setiap aparatus sipil negara. Nyusun SKP. Seringkali kita mikirnya ini cuma sekedar kewajiban administratif, ya kan? Cuma tumpukan kertas digital yang harus diberesin. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Anggap aja SKP ini bukan beban, tapi sebuah peta jalan pribadi untuk karir Anda. Oke, jadi pertanyaannya simpel. Sasaran kinerja pegawai ini, apakah ini beneran cuma kewajiban tahunan yang harus dicentang? Atau sebetulnya ini adalah alat strategis yang bisa kita pakai buat ngebutin jenjang karir? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Biar kita semua paham seberapa seriusnya hal ini, coba deh lihat angka di layar. 95,09%. Ini adalah angka kepatuhan pengisian SKP di lingkungan Pemkab Garut untuk tahun 2023. Angka setinggi ini nunjukin satu hal yang jelas. Proses ini bukan pilihan, tapi keharusan. Nah, kalau memang wajib, kenapa nggak kita manfaatkan aja sekalian sebaik-baiknya? Setiap perjalanan yang hebat itu pasti dimulai dengan rencana rute yang jelas. Karir Anda juga sama persis. Jadi, di tahap pertama siklus SKP ini, kita akan fokus nentuin tujuan dan arah yang jelas untuk 1 tahun ke depan. Proses perencanaannya itu sebenarnya simpel, dimulai dari 3 langkah kunci. Pertama, yang paling penting, dialog kinerja dengan atasan. Buat apa? Buat nyamain visi. Kedua, dari obrolan itu kita klarifikasi ekspektasi, biar nggak ada tuh yang namanya salah paham di tengah jalan. Dan yang ketiga, baru deh kita susun rencana aksi yang konkret. Jadi ini bukan sekedar isi formulir ya, tapi kita lagi bangun fondasi kesuksesan kita setahun ke depan. Nah, yang menarik di sini adalah istilah dialog kinerja. Kata kuncinya dialog, artinya ini percakapan dua arah. Ini kesempatan emas buat Anda untuk paham apa sih prioritas pimpinan, sekaligus menyelaraskannya dengan potensi dan aspirasi Anda. Jadi bukan cuma nerima perintah, tapi kita berkolaborasi. Oke, ini khusus untuk rekan-rekan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Peta jalan karir Anda itu sebetulnya udah tertuang dengan sangat jelas di dalam perjanjian kerja. Dokumen inilah yang jadi kitab suci dalam penyusunan target kinerja Anda. Semuanya mulai dari tugas, target, sampai sanksi udah ada di sana. Oke, rute sudah direncanakan, sekarang waktunya kita mulai perjalanannya. Di bagian kedua ini, kita akan bahas soal pelaksanaan kerja dan betapa pentingnya pemantauan terus-menerus sepanjang tahun. Biar apa? Biar kita tetap di jalur yang benar. Satu hal yang perlu banget diingat, SKP itu bukan dokumen mati yang kita buat di awal tahun, terus dilupain gitu aja. Bukan. Ini adalah proses yang hidup, yang dinamis. Nah, supaya kita tetap di jalur yang tepat, umpan balik atau feedback rutin dari atasan itu jadi kunci. Feedback ini bantu kita buat koreksi kalau ada yang melenceng dan nguatin hal-hal yang emang udah bagus. Dan perlu diingat, secara resmi atasan Anda itu punya peran sebagai pejabat penilai kinerja. Ini bukan sekedar peran biasa, tapi sebuah kewenangan yang memang diatur untuk memastikan proses penilaian berjalan objektif dan terstruktur. Terus, apa aja sih peran atasan dalam proses ini? Mereka itu nggak cuma menilai di akhir tahun loh, mereka wajib ngajak dialog di awal, ngasih feedback di tengah perjalanan, melakukan evaluasi secara objektif, dan yang nggak kalah penting, ngasih pengakuan atau penghargaan atas hasil kerja Anda. Kalau kita tahu ini, kita jadi bisa lebih proaktif kan? Selanjutnya, gimana semua kerja keras kita ini dinilai? Nah, fase evaluasi inilah waktunya kita berhenti sejenak, ngelihat ke belakang, sejauh mana perjalanan kita udah sesuai sama peta yang kita buat di awal. Proses ini terjadi secara berkala dan juga tahunan. Dan ini nih gambaran siklusnya. Ada yang namanya evaluasi siklus pendek setiap 3 bulan atau kuartalan. Anggap aja ini kayak checkpoint di game buat mastiin progres kita aman. Nah, nanti di akhir tahun, baru deh ada evaluasi siklus penuh yang menilai pencapaian kita secara total selama 1 tahun. Hasil evaluasi Anda nantinya akan dikasih predikat yang sangat jelas. Gampang kok ngertinya. Dapat istimewa kalau Anda melampaui target, baik kalau sesuai target, dan seterusnya sampai sangat kurang. Jadi nggak ada lagi tuh area abu-abu. Semuanya terukur berdasarkan pencapaian terhadap target yang udah disepakati bareng di awal. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Kenapa sih ini semua penting banget? Jawabannya simpel. Karena hasil SKP Anda itu punya konsekuensi yang sangat nyata. Bisa berupa penghargaan, bisa juga berupa sanksi. Saya ulangi sekali lagi ya, kinerja Anda itu menentukan segalanya. Ini serius, bukan cuma slogan penyemangat di kantor. Penilaian SKP itu secara harfiah jadi dasar dari hampir semua aspek manajemen karir seorang ASN, dari tunjangan sampai promosi. Coba deh, lihat gimana semuanya nyambung. Tunjangan kinerja Anda itu dibayarkan berdasarkan pencapaian SKP. Keputusan promosi atau mutasi
Dasarnya ya kinerja Anda. Anda bakal masuk ke talent pool atau enggak? Jawabannya ada di SKP. Bahkan, sanksi administratif pun acuannya dari sini. Coba lihat perbandingan ini. Jelas banget kan? Ada dua jalur yang sangat berbeda. Kinerja yang tercapai bakal membawa Anda ke penghargaan, promosi, dan pengembangan diri. Sebaliknya, kinerja yang nggak tercapai bisa berujung pada sanksi, uji kompetensi ulang, demosi, atau bahkan skenario terburuk pemberhentian. Pilihannya benar-benar ada di tangan Anda. Dan ini info teknis yang penting banget untuk diingat. Seluruh proses ini, dari mulai perencanaan sampai pelaporan akhir, semuanya sudah serba digital. Wajib hukumnya dilakukan melalui aplikasi e-kinerja dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi udah nggak ada lagi tuh proses manual. Dan untuk menegaskan sekali lagi, seluruh siklus pengelolaan kinerja ini ada di bawah regulasi dan pengawasan langsung dari BKN. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menciptakan sistem manajemen kinerja yang standar, transparan, dan akuntabel untuk seluruh ASN di Indonesia. Jadi, setelah kita bedah semua proses ini, pertanyaannya kembali lagi ke Anda. Bukan lagi soal apakah Anda akan bikin SKP. Itu sudah pasti. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan merancangnya? Akan seperti apa rute yang mau Anda gambar di peta jalan karir Anda untuk tahun depan? Coba pikirkan baik-baik, karena Andalah navigator utamanya.